Cerita hari ini tentang seorang anak laki-laki yang ayah tirinya pernah mencoba membakarnya, tetapi dia selamat. Saat ini, anak itu sedang menggali sebuah kuburan dan menemukan beberapa tulang yang ternyata adalah milik saudaranya. Setelah itu, dia pulang ke rumah dan menyalakan televisi. Film yang sedang dia tonton bercerita tentang seorang pembunuh berantai. Dalam adegan tersebut, ketika sepasang kekasih sedang berciuman, si pembunuh berantai muncul dan membunuh mereka. Melihat adegan itu, Jack merasa sangat senang dan menyadari apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Dia langsung mengambil pisau dan masuk ke kamar orang tuanya untuk membunuh mereka berdua. Setelah itu, Jack merasa tidak bisa tinggal di rumahnya lagi, sehingga dia memulai perjalanan. Ketika berjalan melewati hutan, sebuah mobil lewat dan memercikkan air ke tubuhnya. Di dalam mobil itu ada seorang wanita yang keluar dan meminta maaf kepada Jack. Namun, ketika wanita itu melihat darah di pakaian Jack, dia sangat ketakutan. Mengingat adegan di film tadi, Jack membunuh wanita itu dan membuang tubuhnya. Setelah itu, Jack masuk ke mobil wanita itu dan tertidur di sana. Pagi harinya, seseorang mengetuk pintu mobilnya. Ketika Jack membuka pintu, dia melihat seorang pria tua. Jack langsung mengambil pisaunya untuk membunuh pria itu, tetapi dia menyadari bahwa pria tua itu buta. Pria tua itu bertanya apakah Jack datang bersama orang tuanya, dan Jack menjawab bahwa dia tersesat. Perut Jack tiba-tiba berbunyi, dan pria tua itu mengerti bahwa Jack lapar. Meski buta, pria tua itu mengajak Jack ke rumahnya dan memberinya makanan. Setelah makan, Jack bertanya mengapa pria tua itu membantunya. Pria tua itu menjawab bahwa dia sudah lama tinggal sendirian dan merasa kesepian. Saat melihat Jack, dia merasa harus mengajaknya ke rumah untuk berbicara. Malam pun tiba, dan Jack serta pria tua itu tidur di kamar masing-masing. Namun, di tengah malam, Jack merasa dorongan untuk membunuh seseorang. Dia mengambil pisaunya dan masuk ke kamar pria tua itu, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Jack merasa bingung dengan perasaannya, sehingga dia meninggalkan rumah itu dan pergi ke kota. Di kota, Jack menemukan korban pertamanya dan langsung membunuhnya dengan pisau. Setelah itu, dia merasa pisaunya sudah tidak berguna lagi, sehingga dia membuangnya dan kembali ke rumah pria tua itu. Ketika Jack tiba, pria tua itu sudah bangun dan mencium bau darah. Dia bertanya kemana Jack pergi, dan Jack menjawab bahwa dia baru saja membunuh seseorang. Pria tua itu merespons dengan aneh, menyuruh Jack tidur, dan memberinya selimut. Jack pun pergi tidur, dan cerita terus berlanjut dari sana. Ketika dia membuka mata, dia melihat bahwa pria tua itu pergi ke suatu tempat, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Malam berikutnya telah tiba, tetapi pria tua itu belum juga kembali. Di meja ada sebuah surat yang bertuliskan bahwa pria tua itu pergi untuk membeli sayuran segar dan buah-buahan untuknya. Namun, Jack tidak bisa membaca, sehingga dia tidak tahu apa yang tertulis di surat itu dan hanya melemparkannya. Setelah menunggu lebih lama, ketika pria tua itu masih belum kembali, Jack menjadi sangat marah. Dia mulai merusak barang-barang di rumah pria tua itu dan menemukan sebuah pisau. Dengan membawa pisau itu, Jack keluar dari rumah. Saat berjalan di jalan, Jack berpikir bahwa mungkin pria tua itu meninggalkannya karena dia tidak menyukainya, seperti orang-orang lain. Namun, di tengah jalan, dia melihat kerumunan besar di sekitar sebuah mobil polisi. Ketika Jack mendekat, dia melihat tubuh seorang pria, yang ternyata adalah tubuh pria tua itu. Adegan berubah, dan kita melihat seorang pria dan pacarnya duduk di dekat api unggun. Pria itu mengatakan bahwa mereka mendapatkan banyak uang dari pria tua itu. Ternyata, pasangan itu telah membunuh pria tua itu untuk mengambil uangnya. Namun, saat mereka berbicara, pria itu melihat Jack berdiri di dekat mereka. Pakaian Jack berlumuran darah, dan dia masih memegang pisau. Melihat ini, pasangan itu panik. Jack mendekati pria itu dan langsung membunuhnya. Setelah itu, dia juga menyerang pacarnya. Namun, saat menyerang, Jack mendengar suara pria tua itu di kepalanya, bertanya apa yang sebenarnya ingin dia capai dengan semua ini. Jack menjawab bahwa dia ingin membunuh semua orang yang bahagia di dunia ini, karena dia tidak ingin ada yang bahagia. Jack mulai menyadari bahwa dia perlahan-lahan berubah menjadi monster. Meski begitu, dia terus berpikir bahwa pria tua itu seharusnya tidak mati. Cerita kemudian beralih ke seorang gadis bernama Rachel. Orang tuanya sering bertengkar. Ayahnya memiliki sifat kasar dan sering memukul ibunya. Rachel tidak suka dengan semua ini. Suatu hari, ibunya memberitahu Rachel bahwa dia berencana untuk membunuh ayahnya dan telah menyimpan pistol di lemari. Namun, Rachel melarangnya. Meski begitu, ayah Rachel kemudian menyerang ibunya dan mengurung Rachel di kamarnya. Beberapa saat kemudian, Rachel mendengar suara dan keluar dari kamar untuk melihat bahwa ayahnya telah membunuh ibunya. Terkejut dan ketakutan, Rachel berlari kembali ke kamarnya, di mana anjing peliharaannya berada. Dia mencoba menenangkan anjingnya, tetapi saat itu juga, ayahnya mendobrak pintu dan mendekatinya dengan niat untuk membunuh. Rachel dengan cepat berlari ke lemari, mengambil pistol, dan menembak ayahnya, mengakhiri teror itu. Di sana, seseorang terbunuh. Pada adegan berikutnya, kita melihat bahwa Rachel berada di sebuah rumah sakit, di mana seorang terapis mendengarkan kisahnya.
Setelah mendengar cerita itu, terapis tersebut menghipnotis Rachel dan menghapus semua ingatan buruknya. Setelah itu, terapis pergi. Beberapa saat kemudian, Rachel sadar tetapi ia lupa mengapa ia berada di rumah sakit. Saat itu, ia melihat sebuah lift di dekatnya dan memutuskan untuk masuk. Ketika berada di dalam lift, ia mendengar suara yang mengatakan bahwa objek pengorbanan telah dipilih. Setelah itu, lift mulai turun ke basement. Lift berhenti, dan Rachel keluar. Ketika ia berjalan ke depan, ia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Karena merasa takut, ia segera berlari. Di tengah perjalanan, ia melihat seekor burung berwarna putih yang tampaknya terluka. Rachel berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengobatimu." Namun, tiba-tiba ada ledakan yang membunuh burung tersebut. Saat itu, Jack muncul di hadapannya, membuat Rachel panik. Jack berkata, "Kamu hanya punya waktu 3 detik untuk melarikan diri, atau aku tidak akan membiarkanmu hidup." Mendengar itu, Rachel ketakutan dan segera berlari. Jack mengejarnya. Rachel berlari ke sebuah ruang penyimpanan. Namun, tak lama kemudian, Jack juga tiba di sana dan mulai mencarinya. Rachel tetap bersembunyi tanpa suara. Jack melihat beberapa peti di depan dan memukul salah satu peti dengan senjatanya. Senjata itu hampir mengenai Rachel. Jika sedikit lebih dekat, Rachel mungkin akan mati. Namun, nyawanya selamat kali ini. Rachel tetap tidak bersuara, sehingga Jack mengira dia tidak ada di sana dan pergi untuk mencarinya di tempat lain. Setelah Jack pergi, Rachel keluar dari persembunyiannya. Ia sadar bahwa ia harus segera keluar dari tempat itu. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui lift yang membawanya ke sana. Saat menuju lift, ia melihat burung yang sebelumnya ia temui, tetapi kali ini tubuh burung itu telah hancur berkeping-keping. Melihat itu, Rachel merasa sangat ketakutan dan berlari menjauh. Namun, tak lama kemudian, Jack melihatnya lagi dan mulai mengejarnya. Rachel berhasil mencapai lift tepat waktu. Ia segera menekan tombol untuk menutup pintu lift, tetapi pintunya menutup sangat lambat. Jack hampir berhasil mendekatinya. Tepat ketika Jack hendak menyerangnya, pintu pengaman lift tiba-tiba tertutup, dan lift mulai bergerak. Rachel akhirnya berhasil mencapai lantai 2. Namun, meskipun sudah berada di lantai 2, Rachel masih merasa seperti ada seseorang yang mengejarnya. Karena itu, ia kembali berlari. Kali ini, seseorang yang mengejarnya berhasil mendekat dan memegang tangannya dari belakang. Ketika Rachel menoleh, ia melihat bahwa itu adalah seorang dokter. Dokter tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Danny dan mengatakan bahwa ia adalah konselornya. Rachel melihat bahwa itu bukan Jack, tetapi ia masih merasa ragu. Di sini kita melihat Jack yang baru saja kembali. Ketika itu, dia melihat burung yang tampak seperti telah diperbaiki oleh Rachel, meskipun burung tersebut sudah mati. Rachel telah menyatukan potongan-potongan burung itu dengan harapan burung itu bisa hidup kembali. Melihat ini, Jack merasa sedikit terkejut. Kemudian, kita beralih ke seorang dokter yang sebelumnya membawa Rachel ke sebuah ruangan. Di sana, dia mengatakan bahwa dia menginginkan mata Rachel. Rachel sedikit terkejut mendengar ini, tetapi kemudian dia melihat banyak mata di ruangan itu. Saat melihatnya, Rachel menyadari bahwa dokter itu sebenarnya adalah seorang psikopat. Karena dokter itu tidak ada di ruangan saat itu, Rachel memutuskan untuk melarikan diri. Dia menemukan sebuah benda seperti sekop besi dan mulai mencoba membuka pintu dengan benda itu. Setelah beberapa saat berusaha, pintu mulai terbuka perlahan. Namun, pada saat yang sama, dokter yang bernama Danny muncul dan menangkap Rachel, mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku membutuhkan matamu." Danny lalu mendorong Rachel ke meja tempat dia berniat mengambil matanya. Dia menindih Rachel, tetapi Rachel tidak menyerah. Dia memohon, "Maafkan aku dan biarkan aku kembali kepada orang tuaku." Namun, Danny menjawab, "Aku memang akan mengirimmu ke mereka di neraka." Mendengar ini, ingatan Rachel mulai kembali. Dia ingat bahwa orang tuanya sudah lama meninggal. Semua yang telah dia alami perlahan terlintas kembali di benaknya, dan dia kehilangan harapan. Rachel ingin mati, sehingga dia tidak melawan lagi. Hal ini membuat Danny semakin senang karena dia tidak perlu menghadapi perlawanan saat mengambil mata Rachel. Danny mulai bersorak kegirangan dan mulai mengambil mata Rachel. Namun, tiba-tiba, seseorang menyerangnya. Itu adalah Jack, yang telah sampai di lantai itu. Jack membunuh Danny karena melihat dia begitu bahagia, dan tujuan utama Jack adalah menghabisi siapapun yang terlihat bahagia di dunia ini. Setelah itu, Jack mendekatkan senjatanya ke leher Rachel. Namun, kali ini Rachel tidak berteriak atau mencoba melarikan diri. Melihat ini, Jack merasa sedikit aneh dan bertanya, "Apakah kau tidak takut? Tidak ingin lari atau berteriak?" Rachel menjawab, "Tidak. Bunuh saja aku." Mendengar Rachel berkata seperti itu, Jack tidak melakukannya. Tiba-tiba, sebuah sirene berbunyi, dan suara itu mengatakan bahwa Jack telah melanggar aturan dengan meninggalkan lantainya dan masuk ke lantai lain. Karena itu, objek pengorbanan berubah, dan Jack ditetapkan sebagai objek pengorbanan berikutnya, yang sangat tidak disukai Jack. Jack memutuskan untuk meninggalkan lantai itu. Namun, saat dia mencapai lift,
dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengoperasikannya. Pada saat itu, Rachel mendekatinya dan bertanya mengapa dia tidak membunuhnya. Jack menjawab bahwa dia tidak ingin melakukannya dan memintanya untuk tidak mengganggunya, karena dia harus pergi dari lantai itu. Rachel bertanya, "Jika aku membantumu, apakah kau akan membunuhku?" Jack tidak terlalu memperhatikannya dan menyuruhnya pergi. Rachel kembali ke tubuh Dr. Danny dan mulai mengingat sesuatu. Dokter itu pernah mengatakan bahwa lantai ini adalah miliknya, sehingga Rachel mulai mencari kunci tempat ini di pakaian dokter tersebut. Setelah beberapa waktu, ketika Jack sedang berdiri di dekat lift, pintu lift tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Rachel datang dan memberitahu bahwa dia menemukan kunci tempat ini di saku dokter itu. Jack terkesan melihat kecerdasan Rachel dan berjanji untuk memenuhi permintaannya. Dia berkata, "Baiklah, aku akan mengakhiri hidupmu, tetapi kau harus membantuku keluar dari tempat ini." Rachel langsung setuju. Setelah itu, mereka mulai berbagi cerita tentang diri masing-masing. Di adegan berikutnya, mereka mencapai lantai 3. Saat berjalan lebih jauh, mereka melihat ada genangan air di sana, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya dan terus berjalan. Setelah berjalan beberapa meter lagi, mereka menemukan sebuah lubang. Rachel berkata bahwa dia harus jatuh ke dalam lubang itu, tetapi Jack menyuruhnya untuk tidak bicara yang tidak-tidak dan terus berjalan. Beberapa saat kemudian, mereka melihat beberapa makam. Rachel melihat bahwa nama-nama tertulis di atas makam tersebut, yang ternyata adalah nama orang-orang yang pernah berada di tempat ini. Di antara banyak makam tersebut, ada satu makam yang bertuliskan nama Rachel. Dia terkejut melihatnya dan bahkan berkata kepada Jack bahwa setelah misinya selesai dan Jack mengakhiri hidupnya, dia harus dikubur di sana. Jack menyuruhnya berhenti bicara hal-hal aneh. Kemudian Jack berkata, "Kenapa kita tidak menghancurkan makam-makam ini saja?" Rachel menjawab bahwa meskipun Jack menghancurkan makam lainnya, dia tidak boleh menghancurkan makam miliknya. Namun, mereka melihat ada satu makam lagi yang bertuliskan nama Jack, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Rachel melihat sebuah lubang di dinding dan langsung menuju ke sana. Jack tidak mengikutinya. Rachel pergi ke sana untuk mencari tahu arah jalan keluar. Saat masuk ke dalam, Rachel menemukan sebuah pintu dan sebuah surat di dekatnya. Dia menyadari bahwa siapapun yang menulis surat itu tahu sebelumnya bahwa dia akan mati. Sementara itu, Jack mulai menghancurkan makam satu persatu. Pada akhirnya, hanya makam Rachel yang tersisa, tetapi Jack tidak menghancurkannya karena takut Rachel akan marah. Ketika Jack menghancurkan makamnya sendiri, sebuah batu jatuh dan mengaktifkan saklar rahasia yang membuat pintu di depan Rachel terbuka. Rachel menyadari bahwa itu terjadi karena Jack, tetapi dia bertanya-tanya apakah Jack melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja. Rachel masuk ke ruangan itu dan mendengar suara misterius. Ketika dia melangkah lebih jauh, dia melihat banyak buku yang tersusun di sana. Ada satu buku utama yang terletak di depan. Ketika Rachel membuka buku itu, dia mengetahui bahwa buku tersebut berisi laporan tentang orang-orang yang pernah berada di tempat ini sebelumnya, lengkap dengan informasi pribadi mereka. Dia juga menemukan namanya sendiri tertulis di dalam buku itu. Semua tentang Rachel tertulis dalam buku itu. Setelah itu, dia mengambil kertas tersebut dari tempatnya dan memberikannya kepada Jack sambil menjelaskan tentang dirinya. Namun, Jack berkata, "Apa hubungannya informasi ini dengan kita?" Kemudian Rachel mengambil kertas lain yang berisi informasi tentang Jack. Dia mengungkapkan bahwa nama asli Jack adalah Isaac Jack. Mendengar itu, Jack terkejut, bertanya-tanya bagaimana semua informasi itu bisa tertulis di kertas tersebut. Jack pun bertanya kepada Rachel bagaimana dia bisa tahu bahwa namanya adalah Isaac. Jack kemudian bertanya apa yang Rachel pikirkan tentang hal itu. Apakah dia takut padanya? Rachel menjawab, "Tidak, aku tidak takut padamu." Jack mengatakan bahwa gadis lain pernah berkata hal yang sama kepadanya. Kita lalu dibawa ke sebuah adegan flashback di mana Jack mengejar seorang gadis di malam hari. Setelah beberapa saat, Jack berhasil menangkap gadis itu. Ketika Jack hendak membunuhnya, gadis tersebut berkata bahwa dia adalah penggemar berat Jack dan sangat senang bisa bertemu dengannya. Semua orang mengenal Jack sebagai pembunuh berantai, sehingga gadis itu pun mengetahui tentang Jack. Jack terkejut mendengar bahwa gadis itu adalah penggemarnya. Gadis itu bahkan mencoba menggoda Jack, tetapi Jack mendorongnya menjauh dan berkata, "Aku memberimu waktu 5 detik. Jika kau lari dari sini, aku akan melepaskanmu." Gadis itu mencoba lari secepat mungkin, tetapi dalam 5 detik, Jack berhasil menangkapnya. Dia menarik rambut gadis itu dan membantingnya ke dinding sambil berkata, "Jika kau benar-benar penggemarku, mengapa kau lari ketakutan?" Gadis itu menjawab bahwa dia tidak takut pada Jack, tetapi dia takut mati. Namun, Jack tidak peduli dan tetap membunuh gadis itu. Kembali ke masa sekarang, Rachel berkata kepada Jack, "Cerita ini sangat mengerikan. Jika kau mengejar seseorang untuk membunuhnya, tentu saja dia akan lari ketakutan." Jack menjadi marah mendengar itu dan langsung menghancurkan batu nisan Rachel. Rachel terkejut melihatnya dan mulai berpikir bahwa dia mungkin tidak bisa mati sekarang. Melihat Rachel yang sedih, Jack berjanji kepadanya, "Jangan khawatir, aku pasti akan membunuhmu." Namun, sebelum itu,
mereka harus keluar dari tempat tersebut. Mereka mencari lift dan akhirnya menemukannya, tetapi tidak ada tombol untuk mengaktifkannya. Rachel berkata mungkin ada tombol rahasia. Karena ada air yang menggenang di bawah, Rachel meminta Jack untuk mencari tombol itu di dalam air. Sambil bergumam, Rachel mengatakan bahwa dia merasa Jack sebenarnya tidak berniat membunuhnya. Jack mendengar itu dan berkata, "Jika kau ingin mati secepatnya, mengapa kau tidak bunuh diri saja?" Rachel menjawab, "Itu dosa, dan di Alkitab tertulis bahwa Tuhan akan menghukum mereka yang melakukannya. Karena itu, aku tidak akan melakukannya." Jack berkata, "Baiklah, tetaplah termotivasi dan takutlah pada kematian, supaya aku bisa menikmatinya saat membunuhmu. Jika kau tetap seperti ini, aku tidak akan bisa membunuhmu." Setelah itu, Jack melangkah maju untuk mencari tombol itu. Tak sengaja, dia menginjak tombol rahasia. Kita melihat bahwa itu bukan lift, melainkan sebuah pintu yang terbuka. Rachel segera menuju pintu tersebut. Pergi dari sana dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Tetapi Rachel ragu-ragu karena dia ingin membantu Jack. Jack bersikeras dan menyuruh Rachel untuk segera pergi, mengatakan bahwa dia akan mengurus Eddie. Rachel akhirnya lari ke arah yang berbeda, meskipun dia merasa khawatir akan keselamatan Jack. Eddie, yang tampaknya memiliki kemampuan khusus dalam kegelapan, terus menyerang Jack dengan kecepatan yang sulit diantisipasi. Jack mencoba bertahan, tetapi setiap serangannya selalu berhasil dihindari oleh Eddie. Sambil bertarung, Eddie terus berbicara, mengatakan bahwa Rachel harus berada di sisinya dan bahwa Jack tidak layak untuk melindunginya. Jack, yang sudah penuh amarah, membalas dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Eddie menyakiti Rachel. Sementara itu, Rachel berlari lebih jauh dan menemukan sebuah ruangan kecil yang tampaknya aman untuk sementara waktu. Di sana, dia melihat beberapa alat dan benda yang mungkin bisa membantunya melawan Eddie atau menyelamatkan Jack. Di antara benda-benda itu, dia menemukan sebuah senjata tajam dan peta yang tampaknya menunjukkan jalan keluar dari tempat tersebut. Dengan tekad untuk membantu Jack, Rachel mengambil senjata itu dan mulai kembali ke arah pertarungan. Kembali ke pertarungan, Jack mulai kelelahan karena Eddie terus menyerangnya tanpa henti. Namun, Jack tidak menyerah dan menggunakan segala cara untuk melawan, termasuk mencoba memanfaatkan lingkungan sekitar. Saat Rachel tiba kembali di tempat Jack bertarung, dia melihat bahwa Jack hampir terpojok. Dengan keberanian yang tak terduga, Rachel menyerang Eddie dari belakang, mengalihkan perhatiannya cukup lama untuk memberi Jack waktu menyerang balik. Kini, Jack dan Rachel bersatu melawan Eddie, menggunakan semua keberanian dan kekuatan mereka untuk mengatasi musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Eddie, meskipun kuat, mulai kehilangan kendali karena tidak menyangka akan menghadapi serangan dari dua arah. Akhirnya, setelah pertarungan sengit, Jack dan Rachel berhasil menjatuhkan Eddie, tetapi mereka tahu ini belum berakhir. Mereka sadar bahwa untuk benar-benar bebas dari ancaman Eddie dan keluar dari tempat tersebut, mereka harus menemukan cara untuk menghancurkan tempat itu sepenuhnya. Dengan peta di tangan Rachel, mereka mulai mencari jalan keluar, berharap bahwa kekuatan persahabatan dan tekad mereka akan membawa mereka menuju kebebasan. Rachel mencari saklar lampu di sekitarnya dan berhasil menemukannya. Setelah itu, Rachel lari dari tempat tersebut. Ia bersembunyi di balik sebuah makam, dan memperhatikan bahwa makam tersebut sangat indah dan kosong. Tiba-tiba, Eddie muncul dan berkata, "Jika kamu ingin mati di tanganku, makam ini bisa menjadi milikmu." Eddie kemudian mendorong Rachel ke makam itu. Namun, saat Eddie hendak menyerangnya, Rachel menyalakan senter yang baru saja ia temukan. Karena cahaya terang itu, Eddie tidak bisa melihat dengan jelas dan akhirnya jatuh ke dalam makam. Masker yang menutupi wajah Eddie juga terlepas. Jack datang dan menggunakan senjatanya untuk mengalahkan Eddie. Setelah itu, mereka menutup makam tersebut. Jack kini dapat melihat semuanya dengan jelas karena Rachel menemukan remote dari Eddie dan menghidupkan lampu di sekitarnya. Jack berkata bahwa mereka hampir selesai memeriksa seluruh lantai, tetapi tidak menemukan lift atau jalan keluar. Rachel memperhatikan remote tersebut dan melihat ada tombol tambahan. Ketika dia menekan tombol itu, sebuah air terjun kecil di dekatnya berhenti, memperlihatkan sebuah lift tersembunyi. Mereka berdua masuk ke lift itu dan naik ke lantai berikutnya. Saat pintu lantai berikutnya terbuka, mereka melihat tempat yang aneh lagi. Di depan mereka, terdapat banyak batang besi seperti paku yang menghalangi jalan. Jack mencoba menghancurkan batang-batang tersebut, tetapi tiba-tiba sebuah senapan otomatis di langit-langit aktif dan mulai menembak. Jack berhasil melindungi dirinya dan Rachel. Ketika peluru habis, senapan itu berhenti. Kemudian, suara misterius dari CCTV terdengar, suara seorang gadis yang mengatakan bahwa lantai ini adalah miliknya, dan dia adalah hakim di sini. Dia menyatakan bahwa Jack dan Rachel akan dihukum atas dosa dan kejahatan mereka. Gadis itu kemudian membuka pintu sehingga Jack dan Rachel bisa melanjutkan perjalanan mereka. Mereka diminta untuk difoto seperti tahanan sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah itu, mereka melihat banyak gambar aneh di dinding. Gadis misterius itu menjelaskan bahwa gambar-gambar tersebut adalah hukuman yang akan mereka terima. Namun, Jack dan Rachel mengabaikannya dan fokus mencari jalan keluar.
Mereka menemukan sebuah ruangan dengan pintu yang bisa dibuka Jack. Di dalamnya, ada beberapa patung kayu yang duduk di kursi. Jack dan Rachel tidak mengerti apa artinya, jadi mereka mulai mencari jalan keluar dari ruangan itu, tetapi tidak menemukannya. Jack merasa lelah dan memutuskan duduk di salah satu kursi. Rachel hendak menyuruhnya bangun, tetapi kursi itu tiba-tiba aktif, memberikan kejutan listrik yang sangat kuat kepada Jack. Kini Jack tidak bisa bangun dari kursi itu. Gadis misterius itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Keit dan mengatakan bahwa semua ini terjadi sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa pergi dari sini, tetapi jika Rachel menemukan cara untuk menyelamatkan Jack dari kursi ini, dia bisa menyelamatkannya, karena Katie sama sekali tidak akan membantunya. Setelah itu, Rachel menekan tombol yang ada di bawah dengan kakinya, yang membuat Jack kembali tersengat listrik. Saat itu Jack mengatakan kepada Rachel bahwa dia harus segera menemukan jalan keluar dari tempat ini. Rachel pun pergi dan mulai memperhatikan boneka kayu yang duduk di sana. Ketika Jack tersengat listrik, boneka-boneka itu bergerak, dan Rachel menyadari bahwa kabel-kabel listrik itu mengalir melalui boneka-boneka tersebut. Karena itu, Rachel mulai mengambil senjata dan menghancurkan boneka-boneka itu satu persatu. Akibat tindakannya, kabel-kabel tersebut terputus, dan Jack tidak lagi tersengat listrik. Kini, Jack pun bebas. Rachel mengira bahwa Jack telah mati, tetapi sebenarnya dia masih hidup. Keduanya kemudian berdiri, dan di layar televisi, Katie muncul, mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas pertama. Namun, Jack yang marah langsung menghancurkan televisi itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka bergerak maju, mereka menemukan sebuah pintu lain yang terlihat sangat berbahaya. Rachel mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak masuk ke pintu itu, tetapi Jack berkata bahwa jika mereka ingin keluar dari sini, mereka harus memeriksa setiap pintu. Jack pun membuka pintu tersebut. Begitu mereka masuk, pintu itu tiba-tiba terkunci secara otomatis. Katie muncul lagi, mengatakan bahwa mereka harus memecahkan teka-teki misterius di ruangan itu dalam waktu tertentu. Jika tidak, gas beracun yang menyebar akan membunuh mereka. Setelah itu, sebuah alarm berbunyi, dan gas beracun mulai menyebar di ruangan itu. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah menggunakan masker yang tersedia di sana, tetapi masker itu hanya ada satu. Jack mengambil masker itu dan memberikannya kepada Rachel, tetapi Rachel yang tidak peduli pada dirinya sendiri dan memang ingin mati, menyuruh Jack untuk memakai masker tersebut. Jack pun memakainya. Ketika mereka bergerak maju, mereka melihat sebuah mayat. Rachel mengatakan bahwa itu mungkin petunjuk. Jack kemudian menendang mayat tersebut, dan sebuah pesan tentang keseimbangan muncul. Rachel mulai melemah karena tubuhnya terpapar gas beracun. Melihat itu, Jack memaksa Rachel memakai masker tersebut, dan kali ini Rachel tidak menolak. Mereka mencoba menyeimbangkan objek-objek dari bagian tubuh mayat di depan pintu, tetapi pintu itu masih tidak terbuka. Rachel mengatakan bahwa mereka mungkin perlu menemukan petunjuk lainnya. Saat masker terlepas dari wajahnya, Rachel terus berjalan dan hampir jatuh lagi. Namun, Jack memakaikan masker itu kembali pada Rachel dan berkata bahwa mereka harus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Rachel kemudian berdiri dan melanjutkan perjalanan. Dia melihat sebuah lubang di langit-langit dan berkata bahwa mungkin itu adalah jalan keluar. Namun, dia tidak tahu bagaimana mereka bisa mencapai lubang tersebut. Jack lalu mengangkat Rachel dan melemparkannya ke arah lubang itu. Rachel melanjutkan perjalanan melalui lubang tersebut, tetapi masker yang dipakainya terjatuh. Untungnya, di tempat itu gas beracun belum menyebar sepenuhnya. Dia tidak menemukannya, jadi dia terus berjalan mencari kartu yang mungkin bisa membuka gerbang itu. Dia mengambil kartu itu dan turun ke bawah. Saat itu dia tidak mengenakan masker, sehingga mulai merasa pusing. Jack mengambil kartu itu dari tangannya dan mencoba menggunakannya di tempat yang seharusnya. Namun, Jack membuat kesalahan yang menyebabkan kartu itu menjadi bengkok dan tidak bisa digunakan lagi. Mereka harus memikirkan cara lain. Saat itu, Rachel mendapatkan ide. Dia tahu bahwa gas beracun telah menyebar dalam jumlah besar di ruangan, terutama di dekat gerbang. Rachel memutuskan untuk membuat bom. Dia hanya perlu memicu percikan kecil untuk menyalakan gas beracun tersebut. Dia mengambil remote dari lantai sebelumnya, menggabungkannya dengan baterai, dan membuat sesuatu seperti bom. Setelah mengaktifkannya, dia melemparkannya ke dekat gerbang. Dia segera berlari menjauh, tetapi tiba-tiba dia merasa pusing dan jatuh. Kemudian, ledakan besar terjadi. Namun, mereka berdua berhasil selamat. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Jack menyadari bahwa kondisi Rachel memburuk. Gas beracun membuatnya sulit berjalan, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Beberapa jam berlalu, dan Rachel masih tidur. Tetapi racun itu mulai kehilangan efeknya. Mereka melanjutkan perjalanan. Dari CCTV, Katie mengawasi mereka dan berkata, "Kalian berdua saling membantu, tetapi kalian tidak tahu bahwa salah satu dari kalian sedang digunakan seperti alat, dan dia bahkan tidak menyadarinya." Jack tidak mengerti maksudnya, tetapi Katie berkata, "Kalian akan memahaminya nanti." Setelah itu, mereka terus berjalan hingga menemukan sebuah ruangan lain. Di ruangan itu, mereka dikurung dalam 2 sel dengan gerbang tengah yang terbuka. Di salah satu sel terdapat rumah boneka,
Sementara di sisi lainnya ada struktur besar dari kayu dengan banyak laci. Rachel membuka salah satu laci dan menemukan selembar kertas dengan teka-teki tertulis di atasnya. Setelah membacanya, dia mulai memahaminya. Dia berkata kepada Jack bahwa di dalam rumah boneka itu ada karakter laki-laki yang harus diletakkan di ruang tamu. Jack melakukannya, dan sebuah laci lainnya terbuka. Rachel membukanya dan memecahkan teka-teki yang ada di dalamnya, sambil memberitahu Jack di mana meletakkan karakter lainnya di rumah boneka. Saat Jack melakukannya, dia menemukan boneka yang terlihat persis seperti dirinya, karena boneka itu juga memiliki perban. Jack menyadari bahwa teka-teki ini menceritakan kisah hidupnya. Hal ini membuat Jack sangat marah pada Katie, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena frustrasi, dia mulai merusak rumah boneka itu. Namun, Katie berkata, "Jangan lakukan itu, atau kamu tidak akan bisa keluar dari sini." Bersamaan dengan itu, Katie menyiksanya dengan mengingatkan semua kenangan masa kecilnya, mengatakan bahwa dia bodoh sejak kecil dan masih bodoh hingga sekarang. Itulah sebabnya Rachel memanfaatkannya untuk keluar dari sini. Jack tidak terlalu memperhatikan kata-kata itu. Dia hanya memikirkan kenangan masa kecilnya, yang membuatnya sangat marah hingga dia merusak rumah boneka itu. Tanpa peduli apakah dia bisa keluar dari sana atau tidak. Saat itu Katie memberitahu bahwa dia telah berhasil melewati tes tersebut, sehingga pintu bagi keduanya terbuka, dan mereka melanjutkan perjalanan. Namun, ketika mereka melangkah lebih jauh, diketahui bahwa keduanya dibawa ke dalam sel yang terpisah. Di sana terdapat 2 jarum suntik, salah satunya telah diberi racun. Mereka harus mengosongkan kedua jarum suntik tersebut, tetapi cairan di dalamnya tidak boleh dibuang sembarangan. Rachel memberi ide dan berkata, "Aku akan menggunakan kedua jarum suntik ini, karena aku toh akan mati juga. Racun yang ada pada salah satu jarum suntik akan masuk ke tubuhku." Namun, Jack tahu bahwa jika Rachel mati di sana, dia juga tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Oleh karena itu, Jack mengambil kedua jarum suntik tersebut dan langsung menyuntikkannya ke tangannya sendiri. Hal ini membuatnya sedikit pusing, tetapi yang lebih mengganggunya adalah ingatan-ingatan lamanya. Setelah itu, pintu terbuka, dan mereka berdua keluar dari sana. Jack masih merasa pusing dan tidak bisa berdiri tegak. Rachel datang untuk membantunya, tetapi karena terlalu banyak mengingat masa kecilnya, otak Jack seolah berhenti bekerja, dan dia mulai menyerang Rachel. Namun, Rachel tidak menjauh. Jack akhirnya sadar bahwa jika Rachel tetap di sana, dia mungkin akan membunuh Rachel. Oleh karena itu, dia meminta Rachel untuk lari dari sana. Rachel berlari dan sampai di sebuah ruangan dengan jeruji seperti penjara. Jack juga tiba di sana tidak lama kemudian. Kemudian, sambil mengarahkan senjatanya ke Rachel, Jack berkata bahwa Rachel tidak bisa lari lagi. Dia hendak membunuh Rachel, tetapi ketika dia mengangkat tangannya, tiba-tiba sebuah peluru mengenai tangannya. Peluru itu ditembakkan oleh Katie dengan senjata otomatis yang dikontrol menggunakan remote. Katie berkata, "Kamu tidak bisa lari dari sini. Jika aku mau, aku bisa menghabisi kalian berdua dalam 2 menit." Mendengar ini, Jack menjadi sangat marah. Dia segera mengambil senjatanya dan mulai memukul jeruji di depannya. Tetapi ternyata ada kaca yang sangat kuat di sana. Namun, kaca itu bisa pecah, sehingga Katie menembakkan peluru ke kaki Jack menggunakan remote. Setelah itu, Katie meletakkan sebuah senjata di dalam kandang tersebut dan berkata kepada Rachel, "Rachel, ambil senjata itu dan habisi Jack sekarang, karena jika tidak, Jack akan membunuhmu nanti. Dalam ronde ini, hanya satu dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup. Salah satu harus mati." Rachel mengambil senjata tersebut. Melihat ini, Jack berdiri dan mengarahkan senjatanya ke leher Rachel. Namun, Rachel menurunkan senjatanya dan berkata kepada Jack, "Kita tidak perlu bertindak bodoh. Gadis ini hanya ingin kita saling membunuh. Itu artinya dia menganggap kita sebagai alat. Tetapi kita tidak perlu saling membunuh." Jack sangat terkesan dengan kata-kata Rachel. Dia tidak menyangka Rachel bisa mengatakan sesuatu yang begitu bijak. Karena itu, dia pun menurunkan senjatanya dan berkata kepada Rachel, "Apakah kau bisa tersenyum?" Di sini, Rachel tersenyum. Jack tahu bahwa senyum itu palsu, tetapi dia tetap merasa senang. Namun, dia langsung menggunakan senjatanya untuk membunuh dirinya sendiri karena dia tahu hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu. Akibatnya, dia terjatuh ke lantai, dan senjatanya juga terlempar agak jauh darinya. Melihat ini, Katie segera berlari masuk ke dalam dan bertanya kepada Rachel mengapa dia tidak membunuh Jack. Katie ingin Jack tidak mati dengan cara yang mudah. Namun tiba-tiba, Jack sedikit bergerak, dan Katie menyadari bahwa dia masih hidup. Karena itu, Katie menekan luka Jack dengan kakinya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Melihat ini, Rachel mengarahkan pistolnya ke Katie, tetapi Katie mengatakan bahwa pistol itu kosong. Dia melakukan ini hanya untuk membuat mereka saling bertarung. Sambil berbicara, Katie kembali menekan luka Jack dengan kakinya untuk menyiksanya. Rachel kemudian mengambil pistol lain dari tasnya dan langsung menembak Katie. Meskipun Katie tidak langsung mati, dia terkena tembakan dan terjatuh. Setelah itu, Katie mencoba menggunakan remote untuk menembak, tetapi Jack berdiri dan mengambil senjatanya, memotong tangan Katie yang memegang remote tersebut. Meskipun demikian,
Katie tidak menyerah. Dia merangkak ke arah remote dan menekan tombolnya, tetapi semua peluru justru melesat ke arah yang salah. Setelah itu, semua pistol pun kehabisan peluru. Akhirnya, Katie pun mati. Setelah Katie tewas, Jack dan Rachel pergi ke ruang kendali, tempat Katie sebelumnya mengontrol segala sesuatu. Di sana, mereka menemukan banyak tombol dan membuka beberapa pintu di depan mereka agar perjalanan mereka lebih mudah. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, tetapi mereka masih belum tahu di mana lokasi elevator di lantai ini. Saat mencari elevator, mereka melihat sesuatu tertulis di dinding. Rachel membacanya dan menghafalnya, karena menurutnya setiap tulisan di tempat ini adalah petunjuk. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan elevator yang tertutup tanpa adanya saklar di dekatnya. Namun, mereka melihat dua papan nama di dekat elevator dengan nama mereka masing-masing. Rachel mengingat sebuah petunjuk dan menggunakan papan nama itu. Tiba-tiba, elevator terbuka, dan mereka masuk untuk menuju lantai berikutnya. Di dalam elevator, Jack bertanya kepada Rachel bagaimana dia bisa sampai di tempat ini. Rachel menjelaskan bahwa dia sebelumnya melihat pembunuhan dan datang ke tempat ini untuk terapi. Tetapi entah bagaimana, dia justru terjebak di tempat ini. Jack lalu bertanya mengapa dia memiliki pistol itu, dan Rachel mengatakan bahwa dia sudah memilikinya sejak awal. Kini, mereka sampai di lantai berikutnya. Rachel mulai berjalan ke depan, tetapi kemudian dia melihat tubuh Jack berdarah dan dia jatuh ke lantai. Darah keluar dari luka yang sebelumnya. Rachel menyeret Jack keluar dan membaringkannya di suatu tempat. Karena Jack sudah tidak sadarkan diri, Rachel memutuskan untuk mencari kotak P3K. Dia segera berlari mencarinya, tetapi tidak menemukan apapun di lantai manapun. Mencapainya sangat sulit, tiba-tiba lampu padam saat dia sedang berlari. Rachel melihat dirinya telah tiba di area seperti gereja. Ketika dia melangkah lebih jauh, dia melihat banyak lilin menyala, sehingga cukup terang untuk melihat sekelilingnya. Namun, tiba-tiba asap berwarna ungu mulai menyebar di sekitar. Tetapi Rachel tidak terlalu mempedulikannya karena dia berpikir itu hanya ilusi. Dia terus berjalan untuk mencari kotak P3K. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba seorang pria muncul di depannya. Pria ini bertanya kepada Rachel siapa dia sebenarnya. Namun, Rachel tidak memberikan jawaban apapun. Setelah itu, pria tersebut memutuskan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dia mengatakan namanya Gray. Dia adalah hakim dari lantai ini dan juga seorang pendeta di gereja tersebut. Mendengar kata hakim, Rachel merasa sedikit takut dan langsung mundur, karena dia berpikir Gray mungkin seperti orang lain yang sebelumnya dia temui. Tetapi Gray mengatakan bahwa dia tidak akan memaksakan keputusan apapun kepada Rachel seperti yang dilakukan oleh yang lain. Dia hanya bertanya apa yang sedang Rachel cari di sini. Rachel menjawab bahwa dia membutuhkan kotak P3K. Gray mengatakan bahwa kotak P3K tidak ada di gereja ini. Jika Rachel membutuhkannya, dia harus pergi ke lantai kedua dan menemui Danny di sana. Rachel bertanya bagaimana dia bisa sampai ke sana, dan Gray menjawab bahwa dia bisa membantunya pergi ke sana, tetapi Rachel harus melewati ujian di setiap lantai terlebih dahulu. Dengan cara ini, Gray juga bisa mengetahui siapa Rachel sebenarnya. Sebelum menerima tawaran tersebut, Rachel pergi menemui Jack dan memberitahunya tentang Gray. Setelah mendengar cerita itu, Jack merasa sedikit curiga, sehingga dia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Gray. Tetapi ketika dia berdiri, dia tidak bisa berjalan karena lukanya sangat parah. Rachel mengatakan bahwa jika Jack memaksa pergi, dia tidak akan selamat. Lebih baik Jack tetap di tempat dan membiarkan Rachel pergi untuk mendapatkan kotak P3K. Jack setuju, dan Rachel kembali menemui Gray. Dia mengatakan kepada Gray bahwa mereka sebaiknya segera berangkat. Kemudian, Gray menggunakan kekuatannya, dan asap ungu mulai menyebar. Mereka langsung berpindah ke lantai milik Katie. Melihat hal ini, Rachel bertanya, bukankah kita seharusnya langsung pergi ke lantai Danny? Mengapa kita tidak langsung sampai di sana? Gray menjawab bahwa mereka harus melewati lantai satu persatu, dan Rachel harus melewati ujian lantai ini terlebih dahulu. Untuk itu, dia harus menghidupkan saklar listrik untuk lift yang ada di kamar Katie. Rachel segera pergi, tetapi di jalan, dia bertemu dengan banyak orang seperti zombie yang mengenakan pakaian tahanan. Mereka mulai mengejar Rachel untuk membunuhnya. Rachel menembak mereka, dan beberapa berhasil dia bunuh. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, sehingga menembak tidak memberikan banyak hasil. Dia mulai berlari lagi dan tiba di tempat di mana para tahanan itu sebelumnya dikurung. Tempat Katie telah dia bunuh. Namun, tubuh Katie tidak ada di sana. Rachel terus berjalan menuju ruangan di mana saklar listrik berada. Tiba-tiba, dia melihat bayangan Katie yang mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang yang sangat jahat. Kamu telah melakukan banyak hal buruk, bahkan lebih buruk daripada Jack. Namun, Rachel sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dia tidak terlalu memperhatikan karena bagaimanapun juga, dia hanyalah sebuah roh dan ilusi. Oleh karena itu, Rachel tidak menjawab apapun dan langsung menyalakan saklar lalu pergi. Saat dia sampai di dekat lift, dia melihat pintu lift sudah terbuka, dan Gray sedang berdiri di sana. Gray bertanya kepadanya, di mana zombie-zombie yang kamu temui di jalan? Rachel menjawab, aku sudah menghabisi mereka.
Gray tidak terlalu terkejut karena mereka memang sudah mati. Setelah itu, mereka langsung menuju lantai tempat Eddie berada. Sesampainya di sana, Gray berkata lagi, "Kamu harus menyalakan saklar lampu." Tetapi Rachel menjawab, "Kalau kita bisa teleportasi tanpa lift, kenapa kita harus menyalakan saklar?" Gray menjelaskan, "Ini hanyalah ujian untuk mengetahui sifat aslimu." Setelah itu, Rachel berlari dan langsung menuju makam. Di sana, semua kuburan sudah hancur. Namun, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari salah satu kuburan dan menangkap kakinya. Rachel menendangnya dengan kaki yang lain dan menghancurkannya. Saat dia terus berjalan, lebih banyak tangan muncul, berasal dari mayat-mayat lainnya. Tetapi Rachel tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus berlari. Di jalan, dia melihat bahwa kuburan tempat Eddie dikurung sudah kosong. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, dia sampai di tombol saklar dan menyalakannya. Di sisi lain, pintu lift terbuka. Ketika Rachel hendak kembali, hantu Eddie muncul dan berkata, "Kenapa kamu memilih Jack? Aku bisa memberimu kematian yang lebih baik." Tetapi Rachel tidak peduli karena Eddie sudah mati, dan itu hanya sebuah ilusi. Rachel langsung menuju lift, di mana Gray bertanya, "Hambatan seperti apa yang kamu temui dalam tugas ini? Siapa musuhmu di sini?" Rachel menjawab, "Tidak ada yang istimewa, hanya beberapa mayat hidup yang aku kalahkan." Gray kemudian menilai Rachel, mencoba memahami sifat dan pola pikirnya di setiap lantai. Setelah itu, mereka langsung menuju lantai tempat Denning berada, di mana Rachel tidak perlu mengaktifkan saklar apapun. Dia hanya harus mencari perban dan kotak P3K. Setelah sampai, Rachel pertama-tama menuju ruang pemeriksaan, tempat orang-orang dirawat. Dia melihat tubuh Denning juga tidak ada di sana. Mengabaikannya, dia langsung menuju tempat penyimpanan obat-obatan. Tetapi tempat itu benar-benar kosong. Dia memeriksa seluruh lantai, tetapi tidak menemukan kotak P3K. Karena itu, dia kembali menemui Gray dan bertanya, "Apakah ini sengaja dilakukan? Maksudku, apakah kamu sengaja membawaku ke sini agar Jack mati sendirian di sana?" Gray menjawab, "Tidak ada niat seperti itu. Lagi pula, jika Rachel berhenti di situ, itu tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi Jack." Di sini, Gray mengatakan bahwa mereka bisa pergi ke lantai tempat Jack berada, meskipun di sana tidak ada kotak P3K. Namun, mungkin ada beberapa perban karena seluruh tubuh Jack dipenuhi dengan perban, dan mereka bisa mengambil perban itu. Rachel tidak punya pilihan lain, jadi dia setuju. Di sisi lain, kita melihat Jack yang sedang duduk dan berpikir kenapa Rachel belum juga datang. Namun, saat itu Danny muncul di hadapannya. Jack terkejut melihatnya dan bertanya, "Bagaimana mungkin kamu masih hidup?" Danny melepas bajunya dan menjelaskan bahwa dia memiliki jaket yang melindunginya dari serangan Jack. Jack pun berdiri, bersiap menyerang dan membunuhnya. Namun, sebelum dia bisa menyerang, luka di tubuhnya semakin parah, sehingga dia tidak bisa bergerak maju. Danny lalu berkata bahwa dia akan mencari Rachel dan mengambil matanya untuk ditambahkan ke koleksinya. Mendengar ini, Jack mengatakan bahwa Rachel sudah mati dan dia sendiri yang telah membunuhnya. Mendengar hal itu, hati Danny hancur karena dia menginginkan mata Rachel. Di antara pembicaraan mereka, Jack berkata bahwa Danny tidak akan bisa membunuh Rachel karena dia telah berjanji kepada Rachel bahwa dia sendiri yang akan melakukannya. Mendengar ini, Danny menyadari bahwa Jack sedang mencoba memperdayanya. Setelah itu, Danny berkata bahwa Jack tidak akan bisa menyelamatkan Rachel lagi, lalu pergi dari sana. Jack sebenarnya ingin mengejarnya untuk menghentikannya, tetapi lukanya menghalanginya untuk bergerak lebih jauh. Adegan kemudian berganti ke Rachel dan Gray yang akhirnya mencapai lantai paling bawah tempat Jack tinggal. Rachel segera berlari ke kamar Jack dan mencoba mencari sesuatu seperti kotak P3K. Dia yakin tidak akan menemukannya, tetapi dia akhirnya menemukan beberapa perban di laci. Dia juga melihat sebuah pisau, yang mungkin adalah pisau yang didapat Jack dari rumah lelaki tua itu. Rachel mengambilnya dan kembali ke Gray. Mereka lalu kembali ke lantai Gray. Namun, saat Rachel kembali ke tempat dia meninggalkan Jack, dia tidak menemukannya. Rachel pertama kali curiga pada Gray, berpikir bahwa dia sengaja menyibukkannya untuk membunuh Jack. Namun, Gray mengatakan bahwa itu bukan rencananya. Dia juga memberitahu bahwa Danny sebenarnya masih hidup. Mendengar ini, Rachel panik dan menyadari bahwa nyawa Jack dalam bahaya. Dia segera berlari untuk menyelamatkan Jack. Saat itu, Gray berkata, "Aku sekarang sudah sepenuhnya memahami dirimu. Aku telah memperhatikanmu di setiap lantai, dan sekarang aku tahu bahwa kamu sangat egois. Kamu ingin menyelamatkan Jack hanya karena kamu ingin mendapatkan keuntungan darinya." Rachel menyangkalnya dan mengatakan bahwa dia benar-benar ingin menyelamatkan Jack. Namun, Gray berkata bahwa dia berbohong. Dia kemudian melepaskan kabut ungu lagi, dan tiba-tiba seekor ular putih besar muncul di hadapan mereka. Rachel, yang ketakutan, mulai berlari menjauh. Setelah beberapa saat, dia mencapai sebuah ruangan tempat Jack berada. Dia berkata kepada Jack agar menyingkir karena seekor ular putih besar sedang mendekat. Ular mendekatinya, tetapi Jack mendorongnya hingga jatuh dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada ular di sana." Sebenarnya,
Itu hanyalah ilusi Rachel yang diciptakan oleh Gray. Di sini, Rachel mengatakan bahwa dia sudah sampai di lantai tempat Danny berada. Tetapi dia tidak menemukan kotak P3K di sana. Jack lalu berkata, mungkin dia juga tahu bahwa aku masih hidup. Rachel kemudian menyerahkan pisau milik Jack. Jack berkata, bagus, akhirnya aku bisa bertarung. Sebenarnya, senjata yang dia miliki terlalu berat, sehingga dia tidak bisa menggunakannya. Namun, pisau ini ringan, dan dengan ini, dia bisa mengalahkan Danny. Saat mereka bersiap untuk mencari Danny, tiba-tiba seekor ular asli keluar dari lubang di dinding lukisan dan menyerang mereka. Meski begitu, keduanya berhasil menghindar. Jack mencoba melawan ular itu, tetapi ular itu kembali masuk ke lubang lain. Rachel melihat sebuah pintu dan mencoba membukanya, tetapi saat hendak melakukannya, ular itu keluar dari lubang lain di atas pintu dan menyerang Rachel. Namun, Jack melompat dan membelah ular itu menjadi dua. Sayangnya, akibat tindakan itu, luka Jack semakin parah, dan darah terus mengalir. Meski begitu, Jack tetap berusaha melanjutkan perjalanan. Namun, setelah berjalan beberapa saat, rasa sakitnya semakin hebat, dan kehilangan banyak darah membuatnya hampir pingsan. Rachel kemudian menyuruhnya duduk dan beristirahat. Jack mengatakan bahwa dia hampir tidak bisa berjalan lagi. Rachel memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendirian, mencari Danny, mengalahkannya, dan menemukan sesuatu untuk mengobati Jack. Sebelum pergi, Jack meminta pistol Rachel. Namun, saat Rachel menyerahkannya, Jack menyadari bahwa pistol itu kosong. Rachel sudah tahu sebelumnya, tetapi dia tetap turun ke lantai bawah hanya untuk menyelamatkan Jack meski tanpa peluru. Ternyata, pelurunya habis saat melawan zombie. Jack memarahi Rachel, tetapi Rachel mengatakan bahwa dia tidak perlu takut karena Tuhan akan melindunginya. Jack membalas, di dunia ini tidak ada Tuhan. Mendengar itu, Rachel terkejut dan merasa sedih. Tetapi Jack menyuruhnya untuk tersenyum. Saat Rachel memaksakan senyum, Jack merasa dia akan pingsan, sehingga dia memberikan pisaunya kepada Rachel agar dia bisa melindungi diri. Rachel kemudian melanjutkan perjalanan dengan pisau itu. Di jalan, dia melihat jejak darah yang menurutnya pasti milik Danny, sehingga dia mengikutinya. Namun, setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba aura ungu yang sama kembali muncul, dan Rachel terteleport ke kuburan yang dibuat oleh Eddie. Hantu Eddie muncul dan menyambut Rachel. Rachel memintanya untuk pergi, tetapi Eddie mencoba menguburnya hidup-hidup di dalam kuburan. Rachel berhasil bangkit dan menusuk Eddie dengan pisau itu, sehingga ilusi tersebut menghilang. Namun, ilusi lain muncul. Kali ini, Katie telah mengikat Rachel di kursi yang dialiri listrik. Rachel pun harus menerima kejutan listrik. Tetapi setelah itu, ilusi itu kembali menghilang, dan Rachel menemukan dirinya dalam ilusi lain. Dia melihat Katie di dalam sebuah cermin, di mana gas beracun menyebar. Ketika ilusi itu berakhir, Rachel kembali berada di depan sebuah makam di gereja. Namun, dia masih tidak memahami apa yang sedang terjadi. Rachel bertanya kepada Gray tentang keberadaan Danny. Gray menjawab bahwa dia tidak tahu, tetapi dia memiliki cara untuk menyelamatkan Jack. Rachel meminta Gray menjelaskan caranya, tetapi Gray menolak memberitahukannya. Rachel menyadari bahwa Gray tidak akan memberikan informasi itu dengan mudah. Dengan segera, dia mengarahkan pisau ke wajah Gray. Gray lalu mengatakan, kamu tidak perlu melakukan hal buruk lagi. Kamu sudah cukup banyak melakukan kejahatan sehingga pantas mati. Setelah itu, adegan berubah, menunjukkan bahwa Gray menciptakan ilusi baru, kali ini seperti sebuah pengadilan. Rachel kini harus menghadapi hukuman atas semua dosa-dosanya. Gray pertama-tama memanggil Katie sebagai saksi korban. Rachel terkejut melihat Katie masih hidup. Katie menjelaskan bahwa dia adalah hakim di lantai miliknya, dan bahwa Rachel pernah menghukumnya, tetapi para kriminal malah membunuh Katie, yang merupakan kejahatan besar. Gray kemudian bertanya kepada Katie tentang hukuman apa yang pantas untuk Rachel. Katie menyarankan agar Rachel mendapatkan penyiksaan air. Sebuah pusaran air besar diciptakan, dan Rachel terjebak di dalamnya. Namun, Rachel sama sekali tidak menjerit atau meminta bantuan. Karena itu, Gray menghentikan penyiksaan, menganggapnya sia-sia. Berikutnya, Gray memberikan giliran kepada Eddie. Eddie mengatakan bahwa Rachel telah menguburnya di makam yang ia persiapkan untuk Rachel, yang merupakan kejahatan besar. Dia menyarankan agar Rachel dihukum mati dengan tombak tajam. Tombak-tombak itu muncul, siap membunuh Rachel, tetapi Rachel tetap tidak meminta bantuan. Gray sekali lagi menghentikan hukuman ini. Giliran berikutnya adalah Danny. Ketika Danny datang, Rachel mulai menanyakan tentang obat-obatan. Sebelum Danny bisa menjawab, Gray memerintahkannya untuk tidak menjawab pertanyaan Rachel karena itu tidak relevan. Danny kemudian mengatakan bahwa dia menyukai mata Rachel dan memintanya menyerahkan matanya. Namun, karena ini tidak terkait hukuman, Gray menyuruh Danny pergi. Setelah Danny pergi, Gray memutuskan untuk memberikan hukuman nyata kepada Rachel. Dia mengikat Rachel dan menyalakan api di sekelilingnya. Rachel bersikeras bahwa dia tidak melakukan kejahatan apapun. Namun, Gray menyebutnya sebagai seorang penyihir. Rachel membantah,
mengatakan bahwa dia tidak mungkin menjadi penyihir karena Alkitab tidak pernah menyebutkan penyihir. Gray menjawab bahwa dia tidak percaya pada Alkitab karena dia tidak percaya pada Tuhan. Gray mengklaim bahwa dia adalah Tuhan di dunia ini. Rachel kini terjebak dalam ilusi di mana dia melihat Jack. Jack membantunya keluar dari ilusi itu. Rachel akhirnya menganggap Jack sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Rachel sudah keluar dari ilusi, sehingga kini ia tidak perlu takut lagi. Karena ia sudah berhasil melewati ilusi sekali, Gray tidak bisa lagi menjebaknya dalam ilusi. Kalaupun Gray mencobanya, Rachel pasti akan keluar. Di sini, Rachel bertanya kepada Gray tentang obat-obatan sambil mengacungkan pisaunya. Ia mengatakan bahwa jika Gray tidak memberitahu apapun kali ini, ia benar-benar akan membunuhnya. Gray akhirnya menurut dan langsung membawanya ke tempat di mana obat-obatan disimpan. Rachel mengambil beberapa obat-obatan terbaik dari sana dan kemudian membunuh Gray sebelum pergi menuju Jack. Setelah bertemu Jack, Rachel memberikan obat-obatan itu kepadanya dan merawat lukanya. Namun, ia begitu lelah sehingga langsung pingsan setelah melakukannya. Ketika Rachel sadar, Jack sudah berdiri dan tampak pulih. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Ketika mereka tiba di tempat Gray sebelumnya dibunuh, mereka tidak menemukan tubuhnya. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya kemana Gray pergi. Mereka kemudian masuk ke lift untuk menuju lantai berikutnya. Dalam perjalanan, Rachel mengatakan kepada Jack bahwa ia menganggap Jack sebagai Tuhannya, dan ingin tahu segala hal tentangnya. Jack akhirnya menceritakan seluruh kisah hidupnya, termasuk bagaimana ayahnya mencoba membakarnya. Setelah mendengar cerita itu, Rachel teringat kenangan buruknya sendiri. Namun, ia tidak memberitahukannya kepada Jack karena takut Jack akan membencinya. Jadi, ia menyimpan rahasia itu untuk dirinya sendiri. Ketika mereka tiba di lantai berikutnya, Jack melihat jejak darah di lantai. Sementara itu, Rachel merasa sangat cemas karena lantai ini mengingatkannya pada rumahnya. Ia takut jika Jack terus menjelajah, rahasianya akan terbongkar. Ketika Jack memasuki sebuah ruangan, ia melihat dua boneka yang duduk diam. Jack hendak mendekati mereka, tetapi Rachel memperingatkannya bahwa itu bisa saja jebakan. Namun, Jack tidak terlalu peduli dan terus memeriksa sekitarnya. Ketika Jack melanjutkan perjalanan, Rachel kembali memperingatkannya, tetapi Jack tetap mengabaikannya. Tiba-tiba, Rachel pingsan dan jatuh. Jack melanjutkan eksplorasinya sendirian. Ia mendengar suara dari sebuah ruangan, lalu membuka pintu untuk memeriksa. Di dalamnya, ia menemukan monyet mainan yang mengeluarkan suara. Tiba-tiba, Danny muncul. Jack terkejut melihat Danny masih hidup karena sebelumnya ia melihat darah keluar dari tubuh Danny dan mengira dia sudah mati. Namun, Danny malah mengunci Jack di ruangan itu. Jack meminta Danny membuka pintu, tetapi Danny mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan lantai ini adalah dengan mengetahui semua hal tentang Rachel. Tanpa pilihan lain, Jack mulai menjelajahi ruangan tersebut dan memperhatikan sekeliling. Ia menemukan banyak hal, seperti foto-foto. Ketika ia sampai di dapur, tiba-tiba ia jatuh ke sebuah lubang. Aku hampir terjatuh, tetapi pada saat itu Gray tiba-tiba datang dan menyelamatkannya. Jack, yang melihatnya hidup, sangat terkejut. Gray kemudian mengungkapkan bahwa seluruh tempat ini adalah eksperimen yang dia ciptakan. Dia juga menjelaskan bahwa semua orang, termasuk Jack, adalah angels. Namun, mereka hanya disebut angels karena sebenarnya mereka semua bekerja untuk Gray. Gray mempertahankan Jack di sini dengan tujuan agar Jack bisa menghukum orang lain dan membuat Gray merasa seperti Tuhan. Ketika Jack memutuskan untuk keluar dari tempat ini, dia justru menjadi objek pengorbanan, seperti halnya Rachel sebelumnya. Jika Jack tidak ingin keluar, dia bisa terus tinggal di lantai pertama. Namun, Jack tidak peduli dengan ucapan Gray. Dia hanya ingin keluar dari tempat ini bagaimanapun caranya. Untuk itu, dia harus mengumpulkan semua informasi tentang rumah ini. Gray lalu memberinya petunjuk. Jack dapat membuka pintu mana saja dengan menggunakan nama yang tertera di nama plate. Setelah mendengar itu, Jack pergi dan menemukan sebuah pintu. Dia sedang memilih nama plate yang tepat untuk pintu itu. Di sisi lain, Rachel bertemu dengan Danny. Rachel awalnya berniat membunuh Danny, tetapi Danny mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan. Dia mengatakan bahwa Rachel tidak perlu khawatir dengan Danny, melainkan dengan Jack. Danny menjelaskan melalui televisi bahwa Jack sudah sampai di luar kamarnya, dan jika dia memasang nama plate yang benar, pintu itu akan terbuka. Jika itu terjadi, Jack akan mengetahui segalanya tentang Rachel, dan mungkin Jack akan mulai membencinya. Mendengar itu, Rachel segera berlari ke arah Jack untuk menghentikannya. Namun, dia terlambat karena Jack sudah memasang nama plate pada pintu tersebut, sehingga pintu terbuka. Jack masuk ke dalam ruangan dan melihat televisi yang menyala. Di layar, Jack melihat berita tentang ditemukannya dua mayat pasangan di rumah ini, dengan tubuh mereka terbelah di tengah. Jack terkejut dan bertanya-tanya siapa yang melakukan itu. Namun, saat itu juga, televisi menampilkan Danny dan Rachel. Tayangan itu adalah rekaman ketika Rachel dibawa ke Danny untuk terapi. Dalam sesi tersebut, Danny menghipnosis Rachel dan bertanya mengapa dia membunuh orang tuanya.
Rachel menjawab bahwa mereka selalu bertengkar dan bukan orang tua yang baik. Rachel juga mengungkapkan bahwa dia menjahit tubuh mereka agar mereka bisa tetap bersama dan menjadi orang tua yang baik. Dia bahkan menjahit wajah ibunya agar terlihat seperti sedang tersenyum. Jack sangat terkejut melihat semua itu. Danny mengatakan bahwa Rachel telah melakukan hal yang benar dan menyebut Rachel mirip dengannya. Tak tahan melihat semua itu, Jack menghancurkan televisi dan langsung melarikan diri. Jack akhirnya sampai di ruangan tempat Danny dan Rachel berada. Di sana, dia melihat wajah Rachel yang tampak sangat depresi. Jack mulai berpikir bahwa lantai ini mungkin milik Rachel, karena setiap lantai biasanya dimiliki oleh seseorang. Tidak ada hakim yang terlihat di lantai ini, jadi mungkin saja Rachel adalah hakim di sini. Sebelum Jack sempat mengatakan apapun, Danny menembakkan pistol ke udara dan menyuruh Jack diam. Namun, Jack tidak berhenti dan bertanya pada Rachel apakah sekarang dia akan mengungkapkan semua rahasianya. Rachel ingin mengakhiri semuanya. Dia bertanya apakah Jack masih bisa menjadi Tuhannya setelah mengetahui segalanya. Jack menjawab bahwa dia tidak pernah menjadi Tuhannya. Mendengar itu, Rachel langsung mengeluarkan pistol yang sudah berisi peluru dan menembak. Namun, peluru itu tidak mengenai Jack, melainkan hanya mengenai bahunya dan melesat pergi. Rachel pun mulai melarikan diri, dan Jack mengejarnya untuk menenangkan situasi. Saat menuju ke kamar mandi, Jack melihat keran bathtub menyala dan airnya meluber keluar. Ketika dia hendak menutup keran itu, perhatiannya tertuju pada saklar lampu yang mengalirkan listrik karena air. Jack pun tersetrum dengan keras. Setelah itu, dia melihat Rachel memegang pemantik api. Rachel menjatuhkannya dan melarikan diri. Ternyata, ada kompor gas bocor di dekat sana, yang menyebabkan ledakan besar. Namun, Jack berhasil selamat dari ledakan itu. Saat dia melanjutkan langkahnya, sebuah bola logam besar meluncur ke arahnya, tetapi Jack berhasil menghindarinya. Dia tidak mengerti mengapa Rachel ingin melakukan ini padanya. Rachel tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengarahkan pistol ke arahnya. Jack dengan cepat membalikkan badan dan menodongkan senjatanya ke leher Rachel. Namun, Rachel berkata bahwa jika Jack membunuhnya, dia tetap akan menganggap Jack sebagai Tuhannya. Jack tidak banyak merespons, sehingga Rachel menembak, tetapi bukan untuk membunuhnya. Dia malah menembak jendela di dekatnya, membuat pecahan kaca berserakan. Jack menunduk untuk menghindari pecahan kaca. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, Rachel sudah menghilang. Jack bingung, jika Rachel memang ingin membunuhnya, mengapa dia tidak menembaknya langsung? Jack melanjutkan langkahnya dan menemukan Rachel di sebuah ruangan. Saat itu, Danny muncul dari belakang dan menangkap Jack. Danny meminta Rachel untuk menembak Jack, mengatakan bahwa kali ini dia tidak boleh meleset. Rachel berbalik, mengarahkan pistol, dan menembak.